sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di jurusan Akuntansi dan Keuangan Universitas Surabaya. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian kinerja di unit kerja saya SMK Yadikan Latar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Syara Ulia dan teman-teman kelas saya 11 AKL siap mendukung Miss Anida dalam kegiatan uji kinerja hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini, yaitu akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai terlebih dahulu berdoa, kemudian baru nanti kita mulai pembelajarannya. Ada ketua kelas? Ada, Miss. Ya, silakan kalau dipimpin kawan-kawannya untuk doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Miss, cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Ya, Miss. Agustina, Aura Ega, Ayu Setia, Bunga Anggun, Hadir. Bunga Marhati, Hadir. Dina Ayu, Hadir, Miss. Gita, Hadir, Miss. Dinda, Hadir, Miss. Indri. Hadir, Miss. Baiklah, semoga yang memang masih dalam kondisi tidak sehat sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini bisa segera pulih dan juga bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Miss punya motivasi untuk kalian semua. Baiklah, siapa yang mau membantu Miss untuk membacakan motivasi kita pada hari ini? Silakan Syahara. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Jadi intinya saat kalian berdoa ataupun menginginkan sesuatu, itu tidak hanya serta-merta berdoa saja, tetapi harus ada usaha terlebih dahulu. Kayaknya masih kurang semangat. Kalau misalkan semangat, yuk coba dilihat semuanya berdiri. Silakan berdiri. Miss di sini punya yel-yel dan juga biar kalian menambah semangat kalian, yaitu kalau misalkan Miss kasih aba-aba mana mata kalian, maka jawab kalian ini mataku, yang ini Mata kanan mataku, mata-mata. ya, itu bisa? Bisa. Kompak ya? Kalau nggak kompak berarti belum semangat belajarnya. Ya, Miss kasih aba-aba siap? Ya. Mana mata kalian? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ya, itu
sudah belajar yaitu mengenai laporan laba rugi dan juga laporan ekuitas. Perubahan ekuitas ya. Ya. Adakah yang masih mengingat apa sih yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Apakah yang dimaksud dengan laporan ekuitas? Saya bisa. Silakan Syahada. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban dalam satu periode. Sedangkan laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam satu periode. Oke. Betul sekali. Jadi yang dimaksud dengan laporan laba rugi yaitu laporan untuk mengetahui berapa besarnya jumlah pendapatan dan juga beban suatu perusahaan. Dalam waktu kapan? Dalam satu periode. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu mengenai laporan posisi keuangan yang biasa dikenal dengan neraca. Jadi ada yang sudah tahukah apa fungsinya kita mempelajari atau mengetahui laporan posisi keuangan? Silakan Devina. Laporan posisi keuangan digunakan untuk mengetahui gambaran suatu posisi keuangan suatu perusahaan. Oke, betul. Berarti Devina membaca ya tadi malam materi hari ini ya. Jadi yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan atau gambaran keuangan suatu perusahaan. Apakah posisi keuangannya dalam keadaan sehat atau malah buruk? Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, Miss di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi laporan neraca atau posisi keuangan pada perusahaan jasa. Dan yang kedua yaitu menyusun laporan neraca atau posisi keuangan pada perusahaan jasa. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Miss ingin mengetahui sudah sampai manakah pemahaman kalian sebelum kita masuk pada materi ya. Miss sudah mengirimkan soal pretest di Google Form, boleh kalian cek dan buka Google Formnya. Silakan kalian isi sesuai dengan kemampuan dan yang kalian ketahui. Miss kasih waktu 10 menit, bisa? Bisa. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah kalian mengikuti pembelajaran dan sebelum mengikuti pembelajaran. Oke? Sebelumnya Miss juga akan menjelaskan model pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau biasa dikenal problem based learning. Jadi nanti kalian akan belajar secara berkelompok, di mana nanti kalian setelah mendiskusikan suatu kasus, nanti kalian akan presentasi di depan. Siap? Siap. Bisa? Bisa. Kalau sudah siap dan paham, Miss di sini sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan kalian siapkan buku catatan dan juga pulpen kalian. Perhatikan ke depan dan catat mana poin yang menurut kalian penting serta mana yang menurut kalian masih membingungkan. Nanti di akhir silakan tanyakan kepada Miss mana yang belum dipahami. Bisa? Bisa.
Sampai sini apakah sudah jelas dilihat pada video pembelajarannya? Sudah, Miss. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Miss. Silakan. Izin bertanya, Miss. Saya masih bingung untuk data yang ada pada laporan posisi keuangan yang muncul pada video pembelajaran itu dari mana ya, Miss? Oke, Dina bertanya, dari manakah data-data ataupun akun-akun yang muncul pada posisi keuangan tadi? Silakan. Ada yang bisa bantu Miss menjawab? Kita, Miss. Ya, silakan Gita. Izin menjawab, Miss. Kalau menurut saya, data yang ada pada laporan posisi keuangan itu dari neraca laju, Miss. Karena pada video pembelajaran tadi dijelaskan, unsur-unsur yang ada pada laporan posisi keuangan itu adalah harta, utang, dan modal. Dan untuk itu sama seperti akun-akun yang ada pada kolom posisi keuangan yang ada pada neraca laju. Betul sekali. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh kita tadi, bahwa akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan itu sama dengan laporan yang ada pada akun neraca lanjut. Yang pertama ada apa? Harta. Yang kedua ada apa? Utang. Yang ketiga ada apa? Modal. Itulah yang Miss maksud bahwa neraca lajur akan membantu penyusunan pada laporan keuangan. Salah satunya yaitu laporan posisi keuangan. Jelas, Dina? Jelas, Miss. Oke, kalau sudah jelas, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Tidak ada? Kalau cukup, Miss ingin melihat kalian sudah paham sampai manakah materi hari ini, yaitu coba kalian kerjakan soal yang Miss tampilkan di depan. Siap? Ini ada contoh soal latihan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan jasa laundry Necis menyajikan data sebagai berikut. Yang diminta di sini yaitu kalian diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Kenapa kok Miss dari laporan laba rugi? Karena yang namanya laporan keuangan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum kalian bisa mengerjakan laporan posisi keuangan atau neraca, kalian harus mampu mengerjakan terlebih dahulu atau mencari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Paham? Paham, Miss. Ya. Kalau memang sudah paham, silakan kerjakan masing-masing. Miss kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan dari sekarang. Bisa? Jadi balance apa tidak? Di bagian ini balance ya. Kalau balance berarti sudah benar. Tapi kalau belum balance masih ada keliruan saat memasukkan angkanya. Dicek lagi dari laporan modal dan juga laporan. Oke. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan? Silakan sekarang. Total pendapatan dari laundry Necis sejumlah 24.915.000 dikurangi dengan biaya-biaya sebesar 15.344.000 menghasilkan laba usahanya 9.571.000. Apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf, kalau diulangi ya. Itu hasil dari laba bersihnya dari mana? Dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Hasilnya 9.571.000. Jelas? Tepuk tangan.
dari total pendapatan dikurangi total biaya. Menghasilkan laba usaha yaitu 9.571.000. Jelas? Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Biasa dikenal dengan neraca. Dan keduanya semuanya dibutuhkan, ya. Jadi kalau misalnya dari sini sudah salah, otomatis ke belakang pun akan salah. Silakan yang terakhir, siapa yang mau mencoba? Ya, silakan kita. Jadi laporan neraca pada perusahaan Laundry Necis pada 31 Desember 2010, aktiva lancar berisikan kas dan perlengkapan dengan total aktiva lancar 1.693.000. Sedangkan pasifanya total kewajiban ditambah dengan modal menjadi 26.883.000. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Ya, kita harus bisa. Sudah tepat ya untuk laporan neracanya, di mana yaitu aktivanya, total aktiva yaitu 26.883.000, dan bagian pasifanya yaitu ada kewajiban dan juga modal. Kewajibannya totalnya yaitu 1.450.000 dan modalnya yaitu sebesar 25.433.000. Dua ini dijumlahkan, maka total kewajiban dan modal atau bagian pasifanya yaitu 26.883.000. Nah, jadi saling berkaitan tidak antara laporan 1, 2, dan 3 tadi? Iya. Saling berkaitan. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, Miss di sini akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok seperti yang Miss tadi sudah jelaskan di awal, bahwa kalian akan bekerja secara kelompok menyelesaikan kasus atau studi kasus yang ada di dalam LKPD. Bisa? Bisa. Miss bagi kelompoknya, silakan nanti kalian langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 ada Gita, Ayu Setia, Salsa, ada? Ada. Kemudian kelompok 2 ada Puspita, Bunga, Liana, Lulu Agustina. Kalau sudah jelas, silakan kalian duduk berkelompok. Ya, perwakilan 1 dan dibagikan kepada anggota kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah, silakan dilihat, dipahami studi kasusnya. Kalian silakan secara berkelompok dan berdiskusi mencari jawabannya yang tepat dan pengerjaannya dengan baik dan juga benar. Miss kasih waktu 30 menit dari sekarang. Kalau memang ada yang belum jelas atau tidak dipahami, silakan tanyakan. Silakan. Bisa dikerjakan? Bisa. Diperhatikan laporan laba ruginya, jangan sampai keliru. Karena nanti kalian kalau misalnya keliru di bagian laporan laba rugi, salah juga di bagian perubahan ekuitasnya. Otomatis bagian neraca juga salah. Ya, perhatikan angka dan nominalnya dengan baik. Sudah bisa dikerjakan? Bisa, Miss. Ada yang bingung? Bagian mana? Bagian neracanya? Bisa? Bisa.
laporan laba ruginya jangan salah antara menjumlahkan atau mengurangi ya. Jadi kalau total pendapatan dijumlah, total biaya dijumlah, nanti kedua total itu baru dikurangi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada salah di laba rugi, belakangnya juga bakal salah. Ada lagi yang kurang jelas? Ya, sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok mana yang mau mencoba untuk memaparkan ke depan hasil pekerjaan kelompoknya. Yo. Kelompok 3, Miss. Kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 coba kalian paparkan hasil pekerjaan kelompok. Jadi laporan laba rugi dari Klinik Anak Sehat per 31 Desember 2020. Pendapatan jasanya adalah 60 juta rupiah. Total biayanya sejumlah 26.900.000 rupiah. Hasil akhirnya sejumlah 86.900.000 rupiah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin menanggapi, Miss. Sepertinya kelompok 3 itu salah di laba bersihnya. Kan seharusnya total pendapatan itu kan 60 juta dikurang total biaya kan 26.900.000. Harusnya 33.100.000. Oh iya, kami salah seharusnya kami kurangkan malah menjual. Oke, ya silakan diperbaiki. Jadi harusnya total pendapatan dikurangi total biaya. Jadi harusnya berapa tadi ya nilainya? 33.100.000. Oke. Lanjut. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa ya kalau ada salah ya, yang penting sudah mau mencoba. Betul ya, tadi dari kelompok 2 sudah memperbaiki bahwa total pendapatan seharusnya dikurangi total biaya untuk mengetahui atau mendapatkan yang namanya laba bersih. Ya. Selanjutnya silakan langsung kelompok berapa yang mau memaparkan bagian laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan atau laporan neraca pada Klinik Anak Sehat per 31 Desember 2020. Jumlah aktiva lancarnya 76.100.000, sedangkan aktiva tetapnya 117.500.000. Sedangkan total pasifanya yaitu 193.600.000. Jadi hasilnya antara aktiva dan pasifa ini balance. Ada yang ingin ditanyakan? Itu silakan, ada Dina. Ya. Apa sih perbedaan dari aktiva lancar dengan aktiva tetap? Untuk aktiva aset yang dimiliki dari perusahaan kurang dari 1 tahun, sedangkan kalau aktiva tetap aset yang dimiliki perusahaan lebih dari 1 tahun. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Sudah benar ya. Dari tadi ada yang bertanya, apa sih bedanya aktiva lancar dan juga aktiva tetap? Nah, tadi sudah dijelaskan benar bahwa aktiva lancar itu adalah di mana masa penggunaannya atau masa penggunaan si barang itu yaitu kurang dari 1 tahun.
membantu Miss untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Miss. Silakan Devina. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan suatu kondisi keuangan perusahaan. Dan manfaat adanya laporan posisi keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau tidak baik. Oke, pintar sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Manfaatnya apa? Untuk mengetahui apakah posisi atau keadaan keuangan perusahaan itu baik atau dalam keadaan buruk. Ada lagi yang mau menambahkan apa kesimpulan pada hari ini? Ya, silakan Puspita. Laporan posisi keuangan disusun setelah laporan perubahan ekuitas selesai disusun. Kemudian bentuk laporan posisi keuangan ada dua, yaitu bentuk subkontrol dan bentuk stafel. Oke, terima kasih Puspita. Jadi, laporan posisi keuangan itu apa tadi? Disusun setelah laporan perubahan ekuitas. Ya, jadi setelah laporan perubahan ekuitas selesai disusun, baru kita bisa menyusun yang namanya laporan posisi keuangan. Dan bentuk laporan posisi keuangan ada berapa? Dua. Pertama, kontrol. Yang kedua, stafel. Pinter, jangan dilupakan ya. Ada lagi sampai sini? Cukup? Oke, kalau cukup, baik. Mari kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang mau mencoba memaparkan? Saya agak kesulitan saat menyusun laporan posisi keuangan karena harus benar-benar teliti saat menyusun laporan keuangan karena terdiri dari banyak aspek. Oke, jadi apakah kesulitan yang dialami oleh Resti sama dengan kesulitan yang kalian alami? Sama. Karena memang neraca ini ataupun posisi keuangan ini terdiri dari berbagai macam akun, sehingga kalau kalian tidak teliti maka akan kalian temukan kesalahan dalam menginput atau memasukkan perhitungan neraca ataupun posisi keuangan. Jadi intinya harus apa nih? Harus lebih teliti. Apa yang penting menurut kalian pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan Buna. Menurut saya yang terpenting adalah menyusun laporan posisi keuangan dengan benar karena laporan posisi keuangan itu sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Good job, betul sekali ya. Jadi hal yang terpenting untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus benar-benar teliti saat membuat laporan posisi keuangan. Kenapa? Karena laporan posisi keuangan itu akan menentukan dalam pengambilan keputusan dari suatu perusahaan. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Kalau memang sudah jelas dan sudah paham, Miss akan kembali mengetes apakah kalian sudah paham dan sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Silakan kalian buka kembali HP kalian, ya, dan melihat Miss sudah menyiapkan soal post test. Silakan kalian kerjakan soal tersebut sesuai dengan materi yang sudah tadi kalian terima. Silakan jangan lupa beri nama pada Google Form-nya. Miss kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, kalau sudah jangan lupa di-save. Kalau sudah, baik. Silakan letakkan kembali handphonenya. Ya. Di sini misalkan memberikan reward ataupun hadiah untuk yang kelompoknya aktif. Menurut kalian kelompok manakah yang aktif? Itu adalah kelompok 2. Berarti kelompok 1 sudah mendapatkan poin plus sebesar 50 poin ya. Silakan kalian baca kembali di rumah nanti materi yaitu mengenai laporan arus kas. Ketemu lagi minggu depan dengan materi laporan arus kas. Sekarang kalian sudah membaca dan juga sudah memahami terlebih dahulu mengenai materi
selanjutnya. Paham? Paham. Kalau sudah paham, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Dan silakan ketua kelasnya tolong dipimpin kawan-kawannya untuk membaca doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya dan juga fokus kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan karena mungkin corona saat ini sudah mulai meningkat ya. Hati-hati di jalan. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.